Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Krisnayadi dengan NIM 27025102002. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan Pancasila dalam lingkungan kerja. Baik, latar belakang masalah yang pertama yaitu pentingnya Pancasila di dunia kerja. Kemudian yang kedua, masalah yang sering terjadi di dunia kerja yaitu intoleransi, kurang gotong royong, dan diskriminasi. Pancasila adalah dasar negara sebagai sekaligus panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun dalam praktiknya, di lingkungan kerja, penerapan nilai-nilai Pancasila seringkali masih kurang. Contoh, permasalahan yang muncul adalah kurangnya toleransi antar karyawan, rendahnya rasa tanggung jawab, serta masih adanya praktik diskriminasi. Nah, oleh karena itu, sebagai rumusan masalah pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu bagaimana bentuk penerapan Pancasila dalam lingkungan kerja, kemudian yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan Pancasila, kemudian yang ketiga, apa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, hasil temuan di lapangan, nilai-nilai Pancasila yang ada di lingkungan kerja itu yang pertama, dari nilai sila pertama terlihat terlihat dalam adanya fasilitas ibadah, namun belum semua karyawan menghargai perbedaan waktu ibadah. Nah, kemudian yang kedua, nilai eh, sila yang kedua itu kadang terabaikan. Misalnya, masih ada em, masih ada komunikasi kasar antar rekan kerja. Kemudian nilai untuk nilai sila yang ketiga cukup terlihat melalui kerja tim. Namun ego pribadi kadang lebih dominan daripada eh, teamworknya. Kemudian dari sila keempat itu sudah terlihat melalui rapat-rapat yang dilakukan, tapi nggak semua karyawan itu menyampaikan apa pendapat yang ingin mereka sampaikan. Kemudian yang terakhir, dari nilai sila kelima masih kurang, misalnya pembagian kerja yang belum merata. Jadi eh, dari temuan yang ada di lapangan, penerapan Pancasila ini sebenarnya sudah dilakukan, namun masih ada beberapa yang masih perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan lagi. Kemudian apa solusi yang bisa kita tawarkan untuk masalah-masalah tersebut? Yang pertama yaitu team building, di mana perusahaan atau tempat kerja bisa mengadakan pelatihan karakter dan juga team building untuk memperkuat rasa gotong royong. Kemudian adanya diskusi terbuka yang membiasakan semua karyawan itu memberikan pendapatnya secara terbuka. Kemudian yang ketiga itu perusahaan bisa membuat kode etik yang berdasarkan atau berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang keempat yaitu apresiasi. Nah, perusahaan juga bisa memberikan apresiasi terhadap karyawan-karyawan yang menunjukkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian dari proyek ini saya belajar bahwa Pancasila bukan hanya ideologi, tetapi Pancasila juga sebagai pedoman hidup yang nyata. Di lingkungan kerja, penerapan Pancasila dapat menciptakan suasana yang adil, harmonis, dan juga produktif. Saya pribadi merasa lebih peka dalam menghargai perbedaan, lebih sadar tentang pentingnya gotong royong, dan juga lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Kemudian Pancasila itu bukan hanya sekedar hafalan, tapi pedoman hidup yang dibuat untuk bekerja dengan hati dan juga integritas. Dari saya mungkin cukup sekian untuk presentasi mengenai penerapan Pancasila di lingkungan kerja. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa kita terapkan bersama untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kerja sehari-hari. Dari saya cukup.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.